Wa in khalafa hukmul mafhumi al-hukmal mantuqa fa mukhalafatun. Jikalau berbeda apa hukumnya mantuk dengan hukumnya, jikalau berbeda apa hukumnya mafhum berbeda dengan hukum yang ada di dalam mantuk, fa mukhalafatun, maka adalah mukhalafah. Yusamma mafhuma mukhalafatin aidan, dan juga dinamakan mafhum mukhalafah. Kama sayati at-ta'biru bihi, seperti akan datang apa takbir bihi dengan mafhum mukhalafah fi mabhasil ami, di dalam tempat pembahasan am. Wa syartuhu, adapun syaratnya mukhalafah atau syaratnya mafhum mukhalafah, dia tahaqqaqu, agar supaya terwujud, syaratnya adalah an la yakuna al-maskutu turika li khaufin, harus tidak ada apa maskut, ialah ditinggalkan karena ada rasa takut. Rasa takut fi zikrihi ay bi zikrihi, ada rasa takut dengan menyebut maskut bil muwafaqati lil mantuqi, maksudnya menyebut dengan muwafaqah dengan mantuq. Ka qauli qaribil ahdi bil islami, seperti perkataan orang yang dekat masanya dengan Islam, maksudnya baru masuk Islam, di abdihi, kepada budaknya qarib, di huduril muslimina, di hadapan kaum muslimin, mengatakan tasaddaq bihadza 'alal muslimina, hendaklah kamu bersedekah dengan barang ini kepada kaum muslimin. Wa yuridu wa ghairihim, dia bermaksud dan selain kaum muslimin. Artinya tidak setiap mantuk bisa diambil mafhum mukhalafahnya, ya. Agar supaya mantuk bisa diambil mafhum mukhalafahnya, banyak syaratnya, ya. Yang pertama syaratnya bahwa maskut itu ditinggalkan tidak karena ada kekhawatiran untuk menyebutnya. Di dalam pembahasan ini ada istilah mantuk, ada istilah maskut, ya. Kalau dikatakan berikanlah kepada ini yang rajin, kata-kata yang rajin itu namanya mantuk. Yang tidak rajin kan tak disebut, namanya maskut. Pertanyaannya, untuk apa mantuk itu disebut? Kok hanya yang rajin yang disebut? Kok tidak umum saja? Maksudnya apa? Apa bisa dibalik? Kalau yang tidak rajin tak perlu dikasih? Belum tentu, karena ada syarat-syaratnya, ya kan? Yang pertama syaratnya maskut itu tidak disebutnya maskut bukan karena ada kekhawatiran, rasa takut untuk menyebutnya. Contohnya ada orang baru masuk Islam yang mungkin masih dicurigai oleh yang lain, ya, mengatakan kepada budaknya, di mana dikatakan di hadapan kaum muslimin, mengatakan kepada budaknya, hendaklah kamu ini berikan kepada kaum muslimin. Kalau diambil mafhum mukhalafahnya kan jangan kepada non muslim, kan begitu, ya. Apa bisa diambil mafhum mukhalafah seperti itu? Belum tentu, karena jangan-jangan disebutnya kaum muslimin, tidak ghairil muslimin, karena ada kekhawatiran dia
dituduh masih lemah imannya. Padahal maksudnya tasaddaq bihadza 'alal muslimina wa ghairihim, maksudnya. Kenapa wa ghairihim tak disebut? Wa tarakahu, dan ia meninggalkan perkataan wa ghairihim khaufan min an yuttahama bin nifaqi, karena khawatir dituduh munafik. Jadi maksudnya sesungguhnya tasaddaq bihadza 'alal muslimina wa ghairihim. Muslimina ini mantuk, ghairihim ini maskut kan. Kenapa kok hanya muslimin yang disebut, ghairil muslimina tidak disebut? Khaufan min an yuttahama bin nifaq. Dengan demikian maka tak bisa diambil mafhum mukhalafah. Karena ada rasa takut wa nahwi, dan yang semacam rasa takut, ainah bil khauf. Kal jahli bi hukmil maskut, seperti karena tidak tahu hukumnya maskut. Kenapa maskut tak disebut? Karena yang tahu hukumnya maskut. Hukumnya maskut tak tahu. Kaqaulika, seperti perkataanmu, fil ghanami as-saimati zakatun, ialah di dalam ghanam saimah adapun zakat. Ghanam saimah itu wajib zakat. Kenapa Anda kok hanya menyebut hukumnya ghanam saimah, tak menyebut hukumnya ghanam ma'lufah? Wa anta tajhadu hukmal ma'lufati, sementara Anda tak tahu hukumnya ma'ruf. Bagaimana mau menyebut hukumnya ma'ruf orang tak tahu, ya kan? Maka tak bisa diambil mafhum mukhalafahnya bahwa ghanam ma'rufah tak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak disebutnya maskut, karena memang tidak tahu hukumnya maskut. Ini syarat yang pertama. Wa an la yakuna al-madhkuru kharaja lil ghalibi, dan harus tidak ada apa madhkur. Madhkur itu maksudnya mantuk kan ya. Kharaja disebutkan karena ghalib. Kharaja ini maknanya dzukira ya. Kenapa kok tak pakai dzukira? Kalau dzukira kan ada pengulangan ya. Wa alla yakuna al-madhkuru dzukira lil ghalibi, kan mestinya gitu. Dan harus tidak ada apa madhkur, yakni mantuk disebutkan karena ghalib. Kenapa kok ini saja yang disebut? Karena ini yang ghalib, ya kan? Kama fi qaulihi ta'ala, seperti di dalam firman Allah Ta'ala, wa rabaibukumul lati fi hujurikum, dan diharamkan kepadamu anak-anak tirimu yang ada di dalam perawatanmu, yang ada di dalam pangkuanmu, yang ada di dalam perlindunganmu. Kalau diambil mafhum mukhalafahnya, anak-anak tiri yang tidak berada di dalam perlindungan suami ibunya boleh dikawinkan gitu. Fa innal ghaliba kaunur rabaibi fi huduril azwaji, karena pada umumnya, karena adapun yang umum ialah bahwa anak-anak tiri itu berada di dalam perawatan didikan suaminya ibunya. Huduril azwaji ay tarbiyatihim. Oleh karena itu ayat ini tak bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Karena al-mazkur yakni al-mansub disebut karena dilughalib. Yang dimaksud mazkur adalah allati fi hujurikum. Yang tidak disebut mazkur yaitu allati lasna fi hujurikum. Khilafan li imamil haramaini fi nafihi hadha syarta,
Ini berbeda dengan pendapat Imamul Haramain yang mana beliau menafikan syarat ini. Imamul Haramain tidak mensyaratkan alla yakunal mazkuru kharaja lil ghalib. Artinya meskipun mazkur disebutkan karena sudah yang umum, tetap diambil mafhum mukhalafahnya. Konsekuensinya rabaib allati lasna fi hududil azwaji adalah halal dikawin. Halal dikawin bukan dikumpulkan dengan ibunya ya kan? Artinya kalau dicerai ibunya nanti bisa ganti anaknya ya. Di masa yati karena alasan yang akan datang nanti akan dijelaskan apa alasannya Imamul Haramain menafikan syarat ini ma'adzabnihi beserta penolakan terhadap masa yati. Au kharaja al-mazkuru atau disebut apa mazkur li su'alin anhu. Karena ada pertanyaan tentang al-mazkur. Kenapa kok ini yang disebut? Karena ini yang ditanyakan. Au hadisatin tata'allaku bihi atau karena ada suatu peristiwa yang berkaitan dengan mazkur. Kenapa kok ini yang disebut? Yang lain tidak ada karena ada peristiwa yang berkaitan dengan ini. Aulil jahli bihukmihi atau karena tidak tahu tentang hukumnya mazkur. Karena kenapa kok hanya ini yang disebut? Ya karena hukum ini tidak tahu. Dunal maskuti tidak hukumnya maskut. Kalau hukumnya maskut sudah tahu. Untuk apa ditanya? Kama law su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seperti ditanyakannya Nabi, misalnya Nabi ditanya, hal fil ghanami as-sa'imati zakatun? Apakah ialah di dalam ghanam sa'imah adapun kewajiban zakat? Lalu Nabi menjawab, fil ghanami as-sa'imati zakatun. Ya. Kenapa kok sa'imah yang disebut? Ya karena ini yang ditanya. Ya. Aukilah atau dikatakan bihadratihi di hadapan Nabi. Di hadapan Nabi ada orang yang bilang ini yang disebut hadisah namanya. Si fulanin ghanamun sa'imatun. Si fulan punya ghanam sa'imah. Lalu Nabi bilang fil ghanami as-sa'imati zakatun. Kenapa kok hanya sa'imah yang disebut? Karena peristiwa berkaitan dengan ini. Au khatabah man jahila hukmal ghanami sa'imati, atau berhadapan siapa Nabi dengan orang yang tak tahu hukumnya ghanam sa'imah. Yang dihadapi oleh Nabi orang yang tidak tahu hukumnya ghanam sa'imah. Dunal ma'lufati, tidak hukumnya ghanam ma'lufah. Yang dihadapi adalah mukhatab yang tidak tahu hukumnya ghanam sa'imah, namun tahu hukumnya ma'lufah. Untuk semuanya itu Nabi bersabda, faqala fil ghanami as-sa'imati zakat. Maka di dalam pernyataan ini tak bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Karena kenapa? Karena sa'imah disebut imma disu'alin anhu, ya kan? Atau karena hadisatin tata'allaku biha, atau karena dijadi bihukmiha, ya kan? Awairihi ini sebenarnya, ya kan? Atau lainnya, ay kharaja al-mazkuru li ghairi ma dzukira, atau disebutkan apa mazkur untuk selain hal-hal tersebut
mimma yaqtadi at-takhsis bil dzikri, dari hal-hal yang mendorong dikhususkannya mazkur untuk disebut. Mimma yaqtadi at-takhsis bil dzikri, yakni takhsisul mantuqi bil dzikri kan, dari hal-hal yang mendorong dikhususkannya mantuk untuk disebut. Jadi ada istilah ma yaqtadi takhsisa al-mantuqi bil dzikri. Banyak hal yang mendorong disebutnya mantuk secara khusus, tidak menyebut yang lain. Kenapa kok hanya ini yang disebut? Ada hal-hal yang yaqtadi kan, namanya yaqtadi takhsisa al-mantuqi bil dzikri. Banyak hal-hal yang menjadi muqtadi, dalam arti menjadi sesuatu yang mendorong disebutkannya mantuk secara khusus, tidak yang lain. Contohnya ma yaqtadi at-takhsis bil dzikri, selain yang disebut di atas, kamuwafaqatil waqi'i, seperti sesuai dengan realita. Karena kenapa kok ini yang disebut? Karena ini yang muwafiq lil waqi', realitanya seperti itu. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti di dalam firman Allah Ta'ala. Ini hampir mirip yang dengan yang sebelumnya sesungguhnya. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah menjadikan siapa orang-orang mukmin, janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman setia. Min dunil mu'minin, tanpa kaum mukminin. Kaum mukminin tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman setia tanpa kaum mukminin. Kalau diambil mafhum mukhalafah, hanya ini begini, orang mukmin boleh menjadikan orang kafir sebagai teman-teman setia kalau juga berteman dengan orang mukmin, kan itu. Ini secara zahir kan menunjukkan tidak boleh orang-orang mukmin hanya berteman kepada orang-orang kafir tanpa di pihak lain berteman dengan orang-orang mukmin. Berarti kalau juga berteman dengan kaum mukminin, boleh berteman dengan orang-orang kafir. Tapi ini tak bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Kenapa? Karena qayyid min dunil mu'minin itu disebut karena muwafaqatil waqi', realitanya seperti itu. Yang dimaksud realita apa ini? Nazalat, turun ayat ini, kama qala al-Wahidi, sebagaimana mengatakan siapa al-Wahidi yang pakar di bidang sababun nuzul, wairuhu, dan selain al-Wahidi, turun apa ayat ini fi qaumin, tentang suatu komunitas minal mu'minina, dari kaum mukminin, walau al-yahuda aidunal mu'minina, mereka itu loyal kepada orang-orang Yahudi, tidak loyal kepada orang-orang mukmin. Loyalitasnya kepada Yahud, tidak kepada kaum mukminin, realitanya seperti itu. Oleh karena mazkur disebut yakni min dunil mu'minina, karena itu realita, maka tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Dengan demikian kaum mukminin tidak boleh loyal kepada orang-orang kafir, meskipun juga loyal kepada kaum mukminin. Wa innama syaratu al-mafhumu, wa innama syaratu lil mafhumi intifa al-madhkurati, dan para ulama mensyaratkan bagi terwujudnya mafhum, mensyaratkan tidak adanya hal-hal tersebut,
Li'annaha karena sesungguhnya mazkurat fawaidu zahiratun, adapun beberapa adalah beberapa faedah yang tampak. Kenapa? Agar supaya mafhum mukhalafah itu terwujud, disyaratkan tidak adanya mazkurat. Yang dimaksud mazkurat misalnya kaunul maskuti turika di khawfin, ya kan? Kaunul malkuri kharajil lil wadid. Kaunul malkuri dzukira di su'alin anhu, itu kan mazkurat, ya kan? Kenapa? Agar supaya mafhum mukhalafah itu terwujud. Kok disyaratkan tidak adanya hal-hal tersebut? Yang dimaksud hal-hal tersebut adalah kaunul malkuri turika di khaufin, ya kan? Kaunul malkuri dzukira lil wadidi, ya kan? Kaunul malkuri dzukira li su'alin anhu aw li hadisatin tata'allaqu bihi aw lil jahri bi hukmi, itu kan akan mazkurat, ya. Kenapa hal-hal tersebut harus tidak ada? Agar supaya mafhum mukhalafah bisa terwujud. Alasannya li'annaha fawaidu zahiratun, karena al-mazkurat merupakan faedah-faedah yang zahir. Wa huwa, adapun mafhum mukhalafah, adapun mafhum faidatun khafiyatun adalah faedah yang samar. Mafhum yakni nafyul hukmi an ghairil mazkur, ya. Mafhum artinya nafyul hukmi an ghairil mazkur, menafikan hukum dari selain mazkur, ya kan? Jadi ada fawaid dengan disebutnya mazkur secara khusus. Ada kalanya mazkur disebut di khaufin. Ada kalanya mazkur disebut karena dinwali. Ada kalanya mazkur itu disebut karena ditanyakan. Ada kalanya mazkur itu disebut karena ada suatu peristiwa yang berkaitan dengan mazkur. Ada kalanya mazkur disebut karena tak tahu dengan hukumnya. Ada kalanya mazkur disebut karena sesuai dengan realita. Ada kalanya memang dinafyul hukmi an ghairil mazkur. Ada kalanya mazkur disebut untuk menafikan hukum dari selain mazkur. Ini yang mafhum mukhalafah, kan? Ini yang mafhum mukhalafah. Bisa dipahami, ya? Wa huwa faidatun khafiyatun, sementara mafhum adalah faedah yang samar. Fa ukhira anhu, maka mafhum dikalahkan daripada fawaid, daripada mazkurat. Kalau Nabi bersabda matlul waniyyi dzulmun, matlul waniyyi dzulmun, adapun menunda-nundanya orang yang punya hutang padahal dia mampu merupakan suatu kezaliman, ya kan? Di sini mazkur itu apa? Yang mazkur adalah wani, kan? Untuk apa wani itu disebut? Kalau hadis ini tentu dinafil hukmi an ghairihi, kan? Untuk menafikan hukum dari selain wani. Artinya orang yang punya hutang yang tak mampu, tak zalim, kan? Jadi kalau ini dinafil hukmi an ghairil mazkur, ya kan? Bukan karena mazkur turika di khaufin, kan? Bukan karena mazkur dzukira lil ghadib, kan? Bukan karena disu'alin anhu, bukan karena di hadisatin tata'allaqu bihi, akan tetapi jelas dinafil hukmi an ghairil mazkur, untuk menafikan hukum. Yang dimaksud hukum dalam hadis ini adalah status kezaliman, kan? Dari selain mazkur, yakni selain wani, ya kan?
Sekali lagi, kenapa agar supaya mafhum mukhalafah itu terwujud? Masih disyaratkan intifaul mazkurah. Alasannya li'annaha fawaidu zahiratun wa huwa faidatun khafiyatun, sedangkan mafhum adalah faidah khafiyah. Kalau dibanding antara yang zahirah dan khafiyah, maka yang khafiyah ukhira anil zahirah, ya kan? Al khafiyatu ukhirat anil zahirati. Jadi yang khafiyah dikalahkan daripada yang zahir. Wa bidzalikah, dan dengan itulah, yakni at-tawjihul mazkur, pemberian alasan tersebut, indafa'a tawjihu imamil haramaini lima nafahu, tertolak apa pemberian alasan Imamul Haramain terhadap apa yang beliau nafikan. Apa yang dinafikan oleh Imamul Haramain? As-syartul mazkur, kan? Yang dinafikan oleh Imamul Haramain adalah annal mazkura dzukira lil ghalib, itu yang dinafikan oleh Imamul Haramain. Maka tertolaklah alasan yang dijadikan alasan oleh Imamul Haramain untuk mengokohkan apa yang ia nafikan, syarat yang ia nafikan. Disyarti alladzi nafahu, kan, ya? Syarat yang ia nafikan. Syarat yang ia nafikan alla yakunal mazkuru dzikra lil ghalib, kan? Mukhalifan lis-Syafi'i, halai menyalai Imam Syafi'i, tak nurut guru lagi. Tak apa-apa, ya. Dengan demikian tertolaklah taujihnya Imamul Haramain. Apa yang dibuat alasan Imamul Haramain? Bi annal mafhumah, ini ta'alluqnya kepada taujih, ya. Bi annal mafhumah, dengan sesungguhnya mafhum itu min muqtadayatillah, ini merupakan bagian daripada madrurnya lafaz, merupakan keniscayaan lafaz. Jadi menurut Imamul Haramain, mafhum itu adalah min muqtadayatillah, ay min madlulati. Karena mafhum merupakan bagian dari muqtadanya lafaz, fala tuskituhu muwafaqatul ghalibi, maka tak dapat menggugurkan kepada mafhum apa muwafaqatul ghalib. Mafhum tak dapat dinafikan gara-gara muwafaqatul ghalib. Waqad masya fin nihayati, dan sungguh-sungguh berjalan Imamul Haramain di dalam kitab Nihayatul Matlab, ya. Fi ayatir rabibati, tentang ayat rabibah. Ayat rabibah yakni warabaibukum allati fi hujurikum. Imamul Haramain tentang ayat rabibah berjalan alama naqalahu anis Syafi'i, mengikuti apa, ya, berjalan di atas apa yang beliau nukil dari Imam Asy-Syafi'i. Di dalam kitab Nihayatul Matlab, Imamul Haramain berjalan mengikuti apa yang beliau nukilkan dari Imam Asy-Syafi'i. Apa yang beliau nukilkan dari Imam Asy-Syafi'i, min anna al-qaida fiha, bahwa sesungguhnya qaid di dalam ayat rabibah adalah limuwafaqatil ghalib, la mafhuma lahu, adalah tidak ada mafhumnya qaid itu. Limuwafaqatil ghalib ini khabar, la mafhuma lahu juga khabar, berarti khabarnya dua. Bahwa qaid yang ada di dalam ayat rabibah, yakni allati fi hujurikum, adalah limuwafaqatil ghalib, maka ia tidak ada mafhumnya. Ini di dalam kitab Nihayah. Kalau tidak ada mafhumnya, berarti tidak ada perbedaan
antara ar-rabaib allati fi huduril azwaj war-rabaib allati lasna fi huduril azwaj. Pada haram ya. Kumpul saroma ben bapaknya atau enggak sama-sama tak boleh dinikahi. Ba'da'an naqalah, setelah beliau menukil, setelah Imamul Haramain menukil an Malikin dari Imam Malik al-qawla bimafhumihi, menukil pendapat tentang mafhumnya qayyid itu. Menukil dari Imam Malik pendapat tentang berlakunya mafhumnya qayyid itu. Qayyid yakni qayyid allati fi hujurikum. Min anna ar-rabibatal kabirata waqtat tazawuji, bahwa anak tiri yang sudah besar pada saat terjadi pernikahan, waktu ini ta'alluqnya kepada kabirah, saudara. Bahwa sesungguhnya anak tiri yang sudah besar pada saat perkawinan di ummiyah dengan ibunya Rabibah, pada saat laki-laki itu kawin dengan ibunya Rabibah sudah besar. Raja ya. Ibunya umur segini, anak umur 20. Ubah tak bisa ya. Umur 5 tahun lebih. Bahwa sesungguhnya Rabibah yang sudah dewasa pada saat ia kawin dengan ibunya, la tahrumu 'ala zauj, adalah tidak haram atas si suami. Siapa Rabibah kabir? Di annaha laysat fi hijrihi wa tarbiyatihi, karena sesungguhnya Rabibah yang kabir itu tidak ada dalam didikan suami dan didikan suami. Lah raja itu tak podong berpak lah. Itu yang beliau nukil dari Imam Malik, pendapat yang mengakui mafhumnya qayyid, bahwa qayyid allati fi hudurikum itu berlaku. Dengan demikian maka Rabibah yang kabirah pada saat suami kawin dengan ibunya adalah tak haram, di annaha laysat fi hijrihi wa tarbiyatihi. Wahada, adapun pendapat ini, pendapat bahwa Rabibah kabirah dan seterusnya, wa illam yastamirra, meskipun tak bertahan alaihi atas hada, Malikun, siapa Imam Malik, meskipun Imam Malik tak bertahan terhadap pendapat ini, namun faqad naqalahu al-Ghazali, namun menukilkan kepada hada Al-Ghazali, siapa Imam Ghazali, an Daud, dari Imam Daud, menukil, yakni bahwa Rabibah kabirah dan seterusnya. Kama naqala Ibnu Athiyyah an Aliyin karramallahu wajhahu, sebagaimana menukil Ibnu Athiyyah dari Sayyidina Ali, annal ba'idata 'anil zauji, bahwa anak tiri yang jauh dari suami, ibunya di sini, anak tirinya ada di Jakarta ya. Ibunya akabin ya kan. La tahrumu, adalah tak haram siapa ba'idah alaihi atas zauj. Li'annaha, karena sesungguhnya al-ba'idah laysat fi hijrihi, tidak berada di dalam pangkuannya zauj. Warawahu, dan meriwayatkan kepada hal itu anhu, dari Sayyidina Ali, bisanadi, dengan sanad, meriwayatkan siapa Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu. Wa marji'u dzalika, adapun acuannya hal itu, apa acuannya? Yakni dzalik, yakni manukila an Daud. Apa acuannya? Wa marji'u dzalika, adapun acuannya manukila an Daud wa ghairihi, kembalinya muaranya adalah ila annal qaidah, bahwa sesungguhnya qaid
qayyid yakni allati fi hujurikum laisa li muwafaqatil walibi, bukan karena muwafaqatil walid, bukan karena di muwafaqatil walid, bal lil ihtirazi, melainkan karena ihtiraz. Ihtirazu ar-rabiba allati laysat fi hijrihi anir rabiba allati kanat fi hijrihi, untuk membedakan antara rabiba yang fi hijrihi dan rabiba yang bukan fi hijrihi. Dengan demikian berlaku apa namanya mafhum, bahwa qayyid tersebut laisa di muwafaqatil walid, ya kan? Allati fi hujurikum, bukan karena itu yang walid, melainkan untuk menafikan hukum dari selain mazkur, kan itu ya. Berlakulah mafhum. Wal maqsudu mimma taqaddama, adapun yang dimaksud dari keterangan yang lalu, annahu ialah bahwa sesungguhnya la mafhuma lil mazkur, tiada mafhum bagi mazkur fil amsilati al mazkurati wa nahwiha, pada contoh-contoh tersebut dan yang sama dengan contoh-contoh tersebut. Maksudnya dalam contoh-contoh tersebut tidak muncul mafhum mukhalafah, mulai dari contoh tasaddaq bihadza alal muslimin aja kan, contoh-contohnya itu. Kemudian waraba ibukum allati fi hujurikum, dan contoh fil ghanami as-sa'imati zakatun. Tidak ada mafhum bagi contoh-contoh tersebut. Kalau tidak ada mafhumnya berarti berarti pernyataan-pernyataan itu hanya mengandung satu hukum, kan? Hukum hanya berlaku bagi mazkur. Lalu mazkur dari mana kita akan tahu, ya kan? Ya contohkan saja fil ghanami as-sa'imati zakatun. Hadis ini hanya mengandung satu hukum, hukum yang diperoleh dari mantuknya, bahwa ghanam sa'imah wajib zakat, ya kan? Bagaimana dengan mazkur yakni ghanam ma'lufah? Kalau ghanam ma'luf, kalau mazkur hukumnya harus dicari dari dalil yang lain, ya kan? Wa yu'lamu dan diketahui hukmun maskuti, apa hukumnya maskut, siha di dalam amsirah mazkurah, diketahui min kharijin dari dalil yang lain. Jadi dalam contoh-contoh tersebut hanya mengandung hukum, yakni hukum yang berlaku bagi mantuk, ya kan? Sedangkan hukumnya mazkur dapat diketahui dari dalil yang lain. Bil mukhalafati, imma hukum dengan mukhalafah, ya kan? Hukumnya mazkur yang diambil dari dalil-dalil lain, imma mukhalafah. Kama fil ghanamil ma'lufati, seperti di dalam ghanam ma'lufah. Ghanam ma'lufah hukumnya akan berbeda dengan ghanam sa'imah, ya kan? Tapi bukan melalui pendekatan mafhum mukhalafah, ya kan? Ghanam sa'imah fil ghanami as-sa'imati zakatun hanya mengandung hukum, satu hukum, yakni hukum mantuk. Sedangkan ghanam ma'lufah hukumnya diperoleh dari dalil lain. Dan ternyata hukumnya ma'lufah berbeda dengan sa'imah. Ini namanya bil mukhalafati. Jadi hukumnya mazkur imma mukhalafah dengan mantuk, ya kan? Namun bukan dengan pendekatan mafhum lima sajati awil muwafaqati, atau hukum dengan muwafaqah. Ada kadanya mazkur hukumnya sama dengan mazkur. Kama fil misalil awwali, seperti di dalam contoh pertama.
Contoh pertama, tasaddaq bihadza 'alal muslimin, ya kan? Tasaddaq 'ala ghairil muslimin sama, ya kan? Ini namanya muwafaqah. Hukumnya maskut sama dengan hukumnya mazkur. Lima taqaddama. Alasan yang lalu. Alasan yang lalu karena maskut tidak disebut dengan alasan lil khaufi kan. Wa fi ayatai rabibati, dan seperti di dalam ayat rabibah. Wa fi ayatai rabibati wal muwalati, dan seperti di dalam ayat rabibah dan ayat muwalat. Ayat ya. Seperti di dalam ayat rabibah dan ayat muwalat. Ayat rabibah yakni warabaibukum allati fi hujurikum. Ayat muwalat seperti la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Di situ hukumnya maskut sama dengan hukumnya mazkur. Kenapa lil makna? Karena ada ilat yang sama. Karena ada ilat, makna, hikmah ya. Artinya kenapa robibah yang bukan fi hijrihi kok sama hukumnya dengan robibah yang fi hijrihi? Karena dia makna, ya kan? Dan kenapa loyal kepada orang-orang kafir yang juga loyal kepada orang-orang mukmin kok sama dengan loyal kepada orang kafir tanpa loyal kepada kaum mukminin? Lil makna, ya kan? Karena ada suatu ilat. Apa ilatnya? Wahwa adapun makna annar robibata, bahwa sesungguhnya anak tiri itu hurrimat diharamkan dengan alasan di alla yaqa'a bainaha wa baina ummiha at-tabawudu, agar supaya tak terjadi antara robibah dan ibunya apa saling benci atau karep mbuk anak-anaknya, ya kan? Repuan orang setong ada ibu dia. Kalau orang punya istri, istrinya meninggal pindah kepada adiknya kan lumayan, ya, enggak masalah. Ini mau pindah ke anaknya. Di alla yaqa'a bainaha wa baina ummiha at-tabawudu. Lau ubihat, andai kata dibolehkan, dimubahkan apa robibah. Bi an yatazawwaja biha, dengan cara kawin orang biha dengan robibah. Fayujadah, maka terwujudlah tabawud itu. Nazran lil adati, karena memandang kebiasaannya seperti itu. Fi misli zalika, dalam hal seperti itu. Kalau terjadi tidak ada tabawud antara robibah wa ummiha, itu memang luar biasa sudah ini. Ini nazran lil adati fi misli zalika. Sawa'un kanat fi hijri zawji amla, tidak ada perbedaan apakah robibah itu dalam rawatan sang suami atau tidak pada bayi. Itu maknanya, ya. Kenapa sama antara robibah yang ini dan robibah yang itu sama-sama akan melahirkan tabawud baina ar-robibati wa ummiha. Ini untuk robibah. Wa muwalatul mu'mini al-kafir hurrimat. Loyalitasnya orang mukmin dengan orang kafir juga diharamkan. Apa maknanya? Di azawatil kafir lahu, karena bermusuhannya orang kafir kepada orang mukmin. Ya, karena jelas orang kafir akan bermusuhan dengan orang mukmin. Wa hiya mawjudatun, sementara azawa itu ada. Sawa'un wala al-mu'mina amla, sama saja loyal siapa orang mukmin kepada orang mukmin atau tidak loyal. Sama saja orang mukmin itu selain loyal kepada orang kafir, loyal juga kepada orang mukmin atau tidak.
Wa qad amma man walahu wa man la yuwadihi qauluhu ta'ala. Wa qad amma dan sungguh-sungguh mencakup. Man siapa orang? Man ini isinya adalah al-mu'min al-muwali, ya kan? Orang mukmin yang loyal. Wala yang loyal hu kepada mukmin yang muwala, kepada mukmin yang diloyali. Waqad ammah dan sungguh-sungguh mencakup man siapa. Waqad ammah dan mencakup kepada, fa'ilnya ada di belakang. Waqad ammah dan sungguh-sungguh mencakup man kepada mukmin yang muwali, wala yang loyal siapa man hu kepada mukmin yang muwala, waman dan orang mukmin lam yuwalihi yang tidak loyal kepada mukmin al-muwala, mencakup qauluhu ta'ala, apa firman Allah Ta'ala. Artinya firman Allah Ta'ala berikut ini mencakup kedua-duanya, ya. Kedua-duanya artinya mukmin yang loyal kepada orang kafir dan loyal kepada orang mukmin, dan orang mukmin yang loyal kepada kafir dan tak loyal kepada mukmin, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum ila qawlihi wal kuffaru awliya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum, jangan wahai orang-orang mukmin, janganlah kamu menjadikan orang-orang ittakhadhu dinakum yang menjadikan agamamu huzwan wa la'iba, menjadi olok-olokan dan menjadi permainan, minal ladzina utul kitaba, dari kalangan orang-orang yang diberi Alkitab, min qablikum wal kuffaru awliya, dan janganlah menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman setia. Ayat ini mencakup kepada kaum mukminin yang loyal kepada orang kafir dan orang mukmin, dan mencakup orang mukmin yang hanya loyal kepada orang kafir saja. Wa minal ma'na, dan daripada illat. Wa minal makna, dan daripada wa minal makna, dan dari makna, dari illat, al-maklumi yang diketahui, bihi dengan makna, muwafaqatul maskuti lil mantuki, apa sesuainya maskut dengan mantuk, nasa akhilafun, timbul apa khilaf. Timbul apa khilaf? Khilaf tentang apa? Fi anna dalalata 'alal maskuti qiyasiyatun aw lafdiyatun. Tentang apakah ada pun dalalah atas maskut bersifat qiyasiyah ataukah bersifat lafdiyah. Ada khilaf di kalangan ulama tentang dalalahnya mantuk atas maskut. Apakah itu qiyasiyah atau lafdiyah? Dari mana lahirnya khilaf itu? Lahir minal mana al-ma'lumi bihi muwafaqatul maskuti lil mantuq, ya. Lahir dari illat yang dengan illat itu dapat diketahui bahwa maskut sejalan dengan mantuq. Apakah ad-dalalah al-maskut itu qiyasiyah ataukah lafdiyah? Kalau qiyasiyah misalnya Rabibah yang tidak berada dalam pangkuan suami dikiaskan dengan Rabibah yang berada dalam pangkuan suami. Itu kan kiasnya, kan? Apakah dalalah atas maskut itu sifatnya adalah qiyasiyah atau lafdiyah? Wa ka'annal qaida lam yadhkur, dan seolah-olah qaid itu dianggap tidak ada.
Qayyid yang dimaksud kalau dalam ayat Robiba annati fi hujurikum, sehingga seolah-olah qayyid itu tidak ada, seolah-olah hanya mengatakan waraba ibukum, ya kan, dan diharamkan kepadamu apa anak-anak dirimu, dengan tidak ada perbedaan antara Robiba yang ini dan Robiba yang itu, ya kan? Seolah-olah qayyid itu tidak disebut juga. Hakahu menceritakan siapa musannif hu kepada khilaf fi qaulihi di dalam perkataan musannif sebagai berikut. Wala yamna'u ay ma yaqtadi at-taksis bil dzikri qiyasan maskuti bil mantuq, dan tidak menghalangi apa hal-hal yang mendorong dikhususkannya mantuk untuk disebut taksis, yakni taksiso al-mazkuri bidzikri, kan. Ini harus dipahami apa yang dimaksud ma yaqtadi taksiso al-mantuki bidzikri, hal-hal yang mendorong dikhususkannya mantuk untuk disebut, kan. Hal-hal yang mendorong dikhususkannya mantuk untuk disebut itu tidak menjadi penghalang, tak menghalangi kepada mengkiaskan maskud dengan mantuk. Seperti mengkiaskan Robiba yang ini dengan Robiba yang itu. Kapan itu bisa dikiaskan? Biangkana bainahuma illatun jami'atun, dengan adanya ilat jami'ah antara maskud dan mantuk. Dengan ada antara maskud dan mantuk ilat jami'ah, ilat yang menggabungkan maskud dan mantuk. Walam ma'lufa dikiaskan kepada walam sa'i, ya kan? Dan contohnya seperti contoh-contoh di atas. Di'adami mu'aradatihi lahu, karena tidak bertentangannya ma yaktagi at-taksiso lahu kepada kias. Karena hal-hal yang mendorong disebutkannya mazkur secara khusus itu tidak bertentangan dengan kias. Bal qila ya ummuhu, ini mestinya berkira ya ummuhu ini berada di dalam kurung yang matan ini. Berkira ya ummuhu, bahkan ada yang mengatakan mencakup apa mantuk kepada mencakup air maskut kepada maskut. Berkira ya ummuhu, bahkan ada yang mengatakan ya ummuhu mencakup ayan maskutah kepada maskut al-mustamira alal illati, yang berisi illat, mencakup kepadanya al-ma'rudu. Apa ma'rud? Ma'rud yakni sesuatu yang disifati. Dil mazkur. Ini menurut saya bukan dil mazkur ini, tapi tak usah ubah ya, bil mazkur, yang disifati dengan hal tersebut, ya kan. Ma'rud bil mazkuri mestinya. Tapi mungkin saya tak paham ini. Min sifatin awairiha, berupa sifat atau selain sifat. Il ariduhu, karena adapun aridnya ma'rud. Arid ini artinya qayyid. Ma'rud artinya yang diqayyidi, ya kan. Karena adapun aridnya ma'rud bin nisbati ilal maskuti, dalam kaitannya dengan maskut, al-mustamili alal illati, yang mengandung illat, ka'annahu lam yuzkar, adalah seolah-olah adapun arid adalah tidak disebut. Bahkan ada yang berpendapat
bahwa ma'rud apa yang disifati, yang dikoyiti itu mencakup kepada apa yang tak disebut. Ariduhu, karena adapun koyitnya ma'rud bin nisbati ilal maskuti, dalam kaitannya dengan maskut, al mustamidi alal illati, yang berisi illat, ka'annahu lam yuzkar, adalah seolah-olah arid itu tidak disebut. Aku buat istilah baru ya. Arid ini artinya koyit, ma'rud artinya mausuf, yang dikoyiti. Wakilah la ya'umuhu, ada yang mengatakan tak mencakup apa ma'rudhu kepada maskut, ijma'an, dengan ijma' ulama. Wakilah, dan ada yang mengatakan la ya'umuhu, tidak mencakup apa ma'rudhu kepada maskut, ijma'. Ma'rud allati fi hujurikum, itu ma'rud. Waroba ibukum allati fi hujurikum, itu namanya ma'rud. Tidak mencakup kepada allati lasna fi hujurikum, kan ya? Ijma'. Kenapa ma'rud tidak mencakup kepada maskut? Liwujudil ahli, ya karena adanya qayyid itu, ya kan? Karena adanya qayyid allati fi hujurikum, tidak tercakup. Wa inna ma yulhaqu bihi kiasan, hanya saja disamakan apa maskut bihi dengan ma'rud dengan pendekatan kias. Jadi allati lasna fi hujurikum itu tidak tercakup oleh ayat rabaibukum allati fi hujurikum, akan tetapi hukumnya sama dengan dasar kias, ya. Wa adamul umumi, adapun tidak mencakupnya ma'rud kepada maskut, huwal haqqu, adalah yang hak. Wa adamul umumi, adapun tidak mencakupnya ma'rud kepada maskut, huwal haqqu kama qala al-musannif. La siyama wa qad idda'a ba'dhum al-ijma'a alaihi, terlebih-lebih ada kesepakatan ulama, idda'a ba'dhum, mengklaim siapa sebagian ulama, al-ijma'a alaihi, akan adanya ijma' alaihi atas adamul umum. Apalagi ada yang mengklaim bahwa ulama sepakat bahwa ma'rud tidak mencakup kepada maskut. Kama afadatul ibarat, itu sebagaimana yang diberikan oleh ibarat. Bikhilafi mafhumil mukhalafati, berbeda dengan mafhum mukhalafah. Kalau mafhum mukhalafah tidak ada yang bilang bahwa adawul umum huwal haqqu, tidak ada. Bikhilafi mafhumil muwafaqati, berbeda dengan mafhum muwafaqah. Itu di bawahnya ada ai fa innahu lam yakul fihi al haqqu adamul umum. Di annal maskuta huna, karena ada pun maskut di sini, yakni mafhum mukhalafah, ada wa menumiral mantuki, jelas lebih rendah daripada mantuk. Karena maskut di dalam mafhum mukhalafah posisinya lebih rendah daripada mantuk. Bikhilafihi hunaka, berbeda dengan maskut di sana. Kalau maskut di dalam mafhum mukhalafah kan kadang-kadang aula daripada mantuk, ya kan? Seperti haramnya dorbi aula daripada haramnya ta'fif, kan? Itu kalau di dalam mafhum muwafaqah. Di annal maskuta anhu, karena maskut di sini yakni dalam konteks mafhum mukhalafah, adwanu miral mantuki, jelas di bawahnya mantuk. Bikhilafihi hunaka, berbeda dengan maskut di dalam konteks mafhum muwafaqah, yang kadang-kadang maskut aula miral mantuk. Kama taqaddama. Wa bal, adapun bal di mana? Bal kila ya umuh itu, kan? Makanya bal kila ya umuh itu di dalam kurung itu.
intiqadiyatun la ibtadiyatun. Bal memang ada dua, ada intiqadiyah, ada yang ibtadiyah. Yang di sini bukan ibtadiyah tapi intiqadiyah. Wa huwa sifatun wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.